Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supartini, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Pada hari ini akan bertanya jawab atau menjelaskan hal-hal seputar tentang pendataan tenaga honorer tahun 2022. Perlu kami jelaskan, Bapak Ibu sekalian, bahwa pendataan tenaga honorer ini tidak dimaksudkan atau bertujuan untuk pengangkatan, baik itu sebagai CASN atau sebagai P3K, tetapi ini dimaksudkan sebagai pemetaan tentang berapa sih jumlah tenaga honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berdasarkan jabatan, berdasarkan ijazah yang ada di jenjang pendidikan, mungkin yang di TK berapa, SD berapa, SMP berapa. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, data Excel yang dikirimkan kemarin pada saat awal verifikasi itu bermasalah. Dalam hal ini mungkin terjadi salah ketik atau ada karakter-karakter yang seharusnya tidak dimasukkan tetapi diketik oleh teman-teman, diinputkan di Excel tersebut, sehingga kalau yang terjadi adalah hanya salah ketik atau salah input atau salah karakter, masih kami beri kesempatan untuk revisi Excel sampai dengan hari yang sudah ditentukan. Tetapi apabila NIK yang digunakan ini khususnya untuk tenaga K2 ini tidak sama dengan data yang ada di Capil atau yang ada di database BKN, maka apabila ketidaksamaan itu dengan Capil, maka non-ASN ini harus berkoordinasi dengan petugas Capil. Kenapa? Ketika di-input NIK-nya yang keluar adalah bukan nama non-ASN tersebut tetapi nama orang lain. Sehingga solusi ini didapatkan ketika sudah berkoordinasi dengan petugas catatan sipil. Tetapi apabila ketidaksamaan dengan database yang ada di BKN, maka solusinya adalah non-ASN ini harus melaporkan masalah tersebut ke admin BKPSDM untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan database BKN. Kemungkinan yang terjadi adalah pada saat akun tersebut ingin dibuat oleh non-ASN, data yang diinputkan pada saat persyaratan awal, yaitu data di Excel, tidak valid dan tidak sesuai. Jadi ada kesalahan input nomor SK, ada kesalahan input NIK dan sebagainya. Tetapi apabila itu sudah benar, seharusnya bisa membuat akun. Tetapi kemarin kami menjumpai juga contoh kecil, ada non-ASN yang memasukkan atau menginputkan email, tetapi ketika saat proses verifikasi dia malah lupa passwordnya. Padahal di email yang dia input ini adalah alat untuk konfirmasi email jawaban dari BKN. Akibat lupa password ini sehingga yang bersangkutan tidak bisa membuka emailnya dan tidak bisa konfirmasi email atau alat koordinasi dari BKN yang langsung ditujukan ke email yang bersangkutan. Jadi kalau terjadi seperti ini, tentu saja dia harus berupaya membuka emailnya tersebut sebelum lanjut membuat akun. Saya yakin banyak teman-teman non-ASN di sini yang masa kerjanya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang dari tahun 2000. Akan tetapi di aplikasi tersebut yang diperbolehkan hanya 5 tahun, ya di start dari 2021 kemudian dihitung mundur 5 tahun. Untuk SK yang diupload salah, ini bila salahnya itu ada di data awal di Excel yang digunakan untuk verifikasi, maka ini tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah uploadan dokumennya.
Jadi teman-teman bisa mengubah atau membetulkan dokumen SK adalah di penguploadan dokumen, bukan di isian yang berdasarkan Excel. Kemudian SK tahun berapakah yang boleh diupload? Sama seperti tadi. Apabila teman-teman menyertakan 1 tahun, misalnya punyanya hanya tahun 2021, maka silakan diupload SK dan yang lain-lainnya adalah 1 tahun. Apabila teman-teman ingin mengupload 5 tahun, silakan itu dilengkapi per tahun dari start 2021. Karena masa kerja minimal yang dimasukkan adalah masa kerja 1 tahun yang dihitung sejak Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kalau punya yang lain silakan dimasukkan, yang diperbolehkan hanya 5 tahun saja. Bukti pembayaran yang harus diupload ini mengikuti SK yang diupload. Jadi kalau teman-teman mengupload SK 2021, maka bukti bayarnya juga harus 2021. Bila 5 tahun SK diupload, maka yang disertakan adalah bukti bayar 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sampai 5 tahun. Kemudian untuk dokumen-dokumen yang salah tadi sudah kita jelaskan, baik itu SK, baik itu ijazah, silakan dibenahi di menu unggah dokumen, yaitu nanti ditimpa. Jadi nanti teman-teman akan mengunggah kemudian menyimpan. Apabila disimpan tidak ada perubahan, ditunggu saja, karena proses pendataan ini adalah berlaku secara nasional, sehingga mungkin ada butuh waktu untuk menyimpan dokumen yang diupload oleh Bapak Ibu non ASN. Bukti yang ada hilang, maka ada beberapa, kami harus mengetahui dulu ada beberapa alternatif ya yang mungkin bisa dipilih teman-teman. Misalnya bukti pembayaran ini untuk kasusnya SK dari dinas hilang, maka ini bisa digantikan dengan surat keterangan SPJ hilang yang dikeluarkan oleh kepala kantor tempat bukti bayar tersebut dikeluarkan. Jadi kalau yang hilang adalah bukti bayar di sekolah, maka surat keterangan ini dibuat oleh kepala sekolah. Jika yang hilang adalah SK dari dinas, maka surat keterangan ini berasal dari kepala dinas. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa dalam bukti bayar itu pada prinsipnya ada 2 hal yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah SK, kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa honor teman-teman ini dibayar melalui mekanisme APBD. Kemudian ada SPM. SPM ini bila honor dikeluarkan dari dinas, berarti itu pembayaran dari APBD 2 dan dari Bosda. Sedangkan untuk teman-teman yang menerima honor di sekolah yang berasal dari Bosrek, bisa ditambah dengan SP3B atau SP2B, kemudian ditambah bukti bayar per bulan selama 1 tahun. Bagi Bapak Ibu tenaga honorer yang tidak memiliki SK dinas tapi memiliki SK kepala sekolah, maka dipersilahkan mengupload dengan menggunakan SK kepala sekolah. Yang penting memenuhi syarat 1 tahun masa kerja per 31 Desember 2021 dan dihonori dari dana APBD 2. Bukti bayar yang dilampirkan adalah mengikuti SK yang diunggah. Jadi jangan keliru, teman-teman yang mengunggah SK dari sekolah hanya mengunggah bukti bayar yang dari sekolah. Sedangkan teman-teman yang mempunyai SK dari kepala dinas, maka bukti yang diunggah adalah bukti dari dinas.
Pada kesempatan ini kami sampaikan juga, barangkali teman-teman yang ada di SD atau di SMP atau di TK yang barangkali mengalami kesulitan atau tidak percaya diri barangkali pada saat membuka akun sampai mengunggah dokumen, kami siapkan pelayanan di Aula 3 yang sudah kami awali pada hari Selasa lalu, tanggal 6 Agustus, dan akan kita akhiri pada hari Selasa, insya Allah tanggal 13 Agustus 2022. Jadi Bapak Ibu silakan datang dengan membawa dokumennya atau file-filenya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Subak Umum dan Kepegawaian untuk memasukkan atau mendampingi proses penguploadan dokumen pada aplikasi pendataan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, yang telah disiapkan dari rumah. Kalau merasa yakin silakan dikerjakan sendiri dengan dampingan dari pengelola kepegawaian di kantor masing-masing. Kalau ada sedikit problem silakan datang di pelayanan kita. Kami buka mulai pukul 8 sampai dengan pukul 15. Semoga pendataan ini sukses dan teman-teman nanti semua bisa terdata semuanya, bisa masuk di pemetaan semuanya, sehingga semuanya nanti terdata dan dapat diketahui dari sisi jumlah, dari sisi formasi jabatan, dan dari sisi ijazah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.